begitu datang itu Aris kasih Kak Mike. Ustaz, Mike tak. Langsung kasih saya, Allah kasih saya ilmu. Siapa kau Das'ad? Masih naik mobil kau pergi ceramah. Masih dikasih kau honor. Hah? Masih banyak followermu dihormati. Muhammad SAW. Manusia mulia. Tidak ada dosanya. Tidak dikasih honor pergi ceramah. Bahkan sirah bajunya, apakah namanya itu, baju perangnya, dia utangkan, dia gadaikan kepada orang Yahudi untuk umat. Kau Das'ad tidak pernah lakukan begitu. Baru mau kau tersinggung, cuk kau lu juga kau itu. Wah, langsung saya istighfar. Istighfar. Apa? Kita mengambil pelajaran dari almarhum Dr. Abdul Aziz. Pertama, beliau dokter. Yang boleh dikata dokter itu pasti tahu soal ilmu kesehatan. Petani pasti tahu ilmu tentang bersawah. Sarjana pemerintahan pasti tahu tentang pemerintahan. Ustadz pasti tahu tentang ceramah. Dokter idealnya pasti tahu soal kesehatan. Tapi Allah hilangkan semua pikiran itu soal kematian. Namo dokter ko kenal letu ajalamu degaga. Biar kamu dokter. Kalau Allah yang lupakan kamu tentang kesehatan, apa susahnya dokter Aziz mendeteksi itu penyakitnya? Nah dokter. Apa susahnya Allah beritahu itu dokter Aziz, kamu ada penyakitmu di dalam situ. Nah dia pelajari. Dan selalu bersentuhan dengan orang sakit. Tapi tidak ada urusan dengan itu semua kalau kematian. Saya sebagai orang awam tidak habis pikir. Kenapa biasa dia tidak deteksi penyakitnya? Nah dokter ini. Saya saja yang orang awam soal kesehatan. Keram-keram sedikit itu mulai panik. Karena saya tidak tahu. Justru saya tidak tahu itulah sehingga saya lebih waspada. Coba. Kalau Allah mau. Akal itu tidak ada gunanya tentang kematian. Bahkan kadangkala akal itu yang menipu kita. Coba lihat itu kisahnya waktu Nabi hijrah. Apa yang melumpuhkan itu kafir Quraisy waktu itu? Abu Jahal. Akalnya kan barang tidak masuk akal, justru akalnya itu yang melumpuhkan strateginya. Apa Nabi bilang? Tidak mungkin ada manusia di dalam ini. Nah ada itu merpati. Tidak mungkin ada manusia di sini. Nah itu ada itu sarang laba-laba. Memang logikanya begitu. Tapi kalau Allah berkehendak, logika itulah yang menyesatkan kamu. Maka kadangkala kecerdasan kita yang membuat kita lupa kepada Allah. Tapi pribadi Dr. Aziz berkumpul dua yang selalu saya bilang. Amanu wa amilus shalihat. Ya, dia beriman, beramal. Banyak orang beriman, kurang beramal. Kurang apa kebaikannya itu Dr. Aziz? Satu tadi pelajaran ya. Satu, karena waktu. Dua ini penceramah. Betul? Satu tadi itu, kematian, kona rapi ni wetuna, tidak bisa kau majukan, tidak bisa kau undur. Pasti. Biar dokter mati tong. Ada dokter capok di sini, hati-hati. Waspada ku capok. Kalau rapi wetuna dia gagah. Biar dokter yang tidak masuk sekali di akalku saya ini sebagai orang awam, orang sospol. Kok bisa seorang dokter dia tidak deteksi ada penyakit bahaya dalam dirinya. Itu kalau Allah mau hilang itu semua. Jadi kalau begitu bukan masalah kematian itu, bukan masalah. Karena pasti mati. Bahkan Gus Baha saya baru-baru nonton ceramahnya dia bilang beliau justru gembira kalau meninggal. Kenapa? Tidak perlu orang pikir uang listrik. Tidak perlu orang pikir uang beras. Dan bukan kematian itu pintu untuk menghadap Allah. Ibu-ibu, mau masuk surga? Mau? Mati maki? Yang jadi masalah mau masuk surga takut mati. Bagaimana caranya? Nah mati itulah yang membuat kita bisa masuk surga. Jadi kematian tidak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah
Bagaimana caramu mati? Itu yang jadi masalah. Kematian pasti. Yang kita rindukan mati dalam keadaan. Itulah ayat yang selalu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itulah ayat yang selalu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak lalu kasihmu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jadi mati bukanlah sesuatu yang mesti kita takuti. Yang kita takuti bagaimana dalam keadaan kita mati. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berapa orang kita kenal? Berapa dalam hidup kita kenal? Anggaplah kalau saya ribuan. Berapa orang kita kenal meninggal dalam keadaan umroh? Berapa? Berapa orang kita kenal dalam keadaan pergi umroh dia meninggal? Kalau saya ini dalam 1 bulan ini 2. 1, mamanya Haji Taufan Ansar. Ya kan? 2. Nah ini nih Dokter Asis. Coba. Oke. Sebaliknya. Berapa orang kita kenal dalam keadaan cari nafkah dia mati? Ayo. Berapa orang dia dalam pergi kerja cari uang dia meninggal? Berapa orang dalam keadaan sakit dia meninggal? Ya kan? Tapi menurut saya, pengalaman pribadi, lebih banyak saya kenal orang yang pergi cari nafkah meninggal daripada orang pergi umroh. Artinya, peluang untuk mati dalam keadaan umroh itu terbatas. Tapi peluang meninggal dan cari nafkah itu lebih besar. Keluar nanti ini pimaki itu cari nafkah. Iya toh? Tapi tidak ada yang pergi umroh. Maknanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kematian umroh itu peluangnya sangat kecil. Tapi peluang meninggal dalam cari nafkah sangat besar. Apa pesan yang saya sampaikan? Ingin saya sampaikan bahwa meninggal dalam cari nafkah itu tidaklah berarti kalah mulia daripada orang umroh. Kalau orang umroh itu satu kemuliaan juga, apa susahnya Allah kasih wafat Nabi dalam keadaan umroh? Ayo, apa susahnya Allah kasih wafat Rasulullah dalam keadaan sujud? Apa susahnya Allah kasih wafat beliau dalam keadaan ceramah? Iya kan? Ini dulu yang kita yakan. Ya Ustaz, toh? Tidak ada susahnya Allah kasih wafat Nabi dalam keadaan beliau dekat dari Madinah itu. Dekat dari Mekah. Tidak ada susahnya Rasulullah wafat dalam keadaan berjamaah sujud. Tidak ada susahnya bagi Allah. Tapi apa Nabi dalam keadaan itu? Tidak. Beliau wafat di mana Pak? Di atas pangkuannya istrinya. Itu berarti bahwa beribadah dalam rumah tangga jauh lebih panjang daripada ibadah rumah umroh. Artinya apa? Ibadah berumah tangga, peluang kita cari nafkah jauh lebih besar daripada dalam keadaan umroh. Nah, makanya cari nafkah yang benar. Nah, cari nafkahnya Dokter Asis sebagai dokter. Ya, cari nafkahnya saya sebagai dosen. Cari nafkahnya beliau almarhum sebagai dokter. Tapi hebatnya nih beliau cari nafkahnya sambil beramal. Ada orang cari nafkah lupa sholat. Saya tadi pulang dari rumah. Saya kan tadi malam sampai di rumah jam 1. Jam 1 saya pulang dari Solo. Jam 4 bangun kasih bangun mamanya ada ceramah. Langsung lupa. Hampir ketinggalan. Ustadz Pandu Rossi lebih hebat lagi karena lebih jauh rumahnya. Ya, saya perjalanan tadi. Saya lihat itu penjual-jual di pinggir jalan. Saya bilang sama anggotaku, lihat itu cari nafkah. Sampai subuh, tidak pergi sholat. Mulai malam itu nak cari. Dan saya tidak yakin bisa dapat rezeki 5 juta itu malam. Tidak yakin Kak. Lalu dia tinggalkan sholat subuhnya. Apa orang begitu? Dokter Asis cari nafkahnya sambil ibadah. Apa ibadahnya? Menolong orang. Bukankah kita tahu semua menyelamatkan satu jiwa
sama menyelamatkan satu penduduk dunia. Makanya saya sampaikan bahwa kliniknya beliau yang didapat paling banyak nilainya klinik kemanusiaan. Bukan pasien. Banyak orang sampai jam 11 cari melayani pasien. Tapi dia lalaikan sholatnya. Kalau beliau tidak mungkin dia lalaikan sholatnya. Kita lihat enggak jitu buka klinik sampai jam 11, sampai jam 12. Tidak ada. Tapi bukti kebaikan. Kita lihat waktu Zoom. Biar bukan dokter ikut juga. Lebih 1.000 orang. Apa kliniknya? Klinik kemanusiaan. Daka merugi orang yang diberi ilmu. Lalu dia tidak gunakan kebaikan ilmunya. Saya menyatakan Dr. Aziz ini perpaduan antara 3 yang bekal untuk akhirat dikubur. Nah untuk mana Pak? Dia dapat semua 3-3-nya ini. Kan kalau orang meninggal nih Pak. Mana ini bapak-bapak yang sudah muka sakaratil maut? Mana ini? Gitu. Itu. Mau ki apa? Mau apa Pak? Mau apa? Hah? Kalau macalek ki ndak lolos masih ada pilihan. Masih ada kira-kira pilihan Pak. Kalau macalek kini ndak lolos. Ada. Tanding ki lagi 5 tahun yang akan datang toh. Ya toh. Bapak-bapak istri tak cerewet di rumah. Mengamuk saja kerjanya. Ada pilihan? Ada 2. Ganti atau tambah. Iya toh. Ada pegawai negeri. Tidak disuka sama wali kotanya. Ada pilihan? 2. Pensiun dini atau tunggu dia diganti. Tapi kalau masuk ke kubur ada pilihan. Nagana Ustaz Ashar Ghazali. No choice. Kasenyen artinya. Iya Pak. Tidak ada pilihan. Tidak bilang tidak enak dikubur langsung. Keluar dulu deh. Begitu keluar viral ke satu dunia Pak. Bapak tinggal di kompleks Pinisi. Dikubur kemarin. Datang lagi di malam. Saya yakin tidak ada yang tinggal di Pinisi Pak. Nah karena batu Ustaz Ansar Bate. Iya toh. Dikubur tidak ada pilihanmu. Tapi ternyata. Jangan putus asa. Nabi memberi informasi. Masih 3 harapan. 1. Anak yang soleh dan soleha. Lihat anaknya beliau. 2. Tapi bagus. Nah, sebagai kawan. Kalau kita cinta kepada almarhum. Ayo kawal anak beliau. Kita perhatikan. Kalau kita ketemu selalu ingatkan. Itulah bagian daripada menyambung persaudaraan kita yang telah wafat. Yang kedua. Kita lihat beliau apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dokter. Wah saya bahasa kerennya terenyuh. Coba. Beliau saya kenal dalam kebaikan. Makassar hapus tato. Beliau yang perkenalkan itu. 2. Grup suling. Selalu ada. Dan hebatnya sebelum saya lupa. Yang Kimar Ustazah. Beliau ini kan bermanhaj. Metode. Kalau bahasa Indonesianya. Salafi. Ya kan? Yang tidak maulid. Tidak taksiyah. Tapi hebatnya. Kalau ada dokter meninggal. Nah telepon kak isi taksiyah. Ayo. Hadir di taksiyah. Ini yang adik-adik bermakna salafi. Ini kok contoh. Beliau tidak maulid. Tapi memfasilitasi maulid. Apa intinya? Perbedaan manhaj tidak boleh mengalahkan adab. Yang saya lihat kadang-kadang yang baru belajar kah? Yang baru setengah kitab nak baca. Male. Kadang-kadang ndak enak perasaan taliaki. Itu yang mana? Umumnya itu. Tapi Ustaz saja yang marah. Ya, coba lihat. Dan umumnya saya lihat begitu mereka. Yang baru belajar setengah-setengah. Ibaratnya di Pancasila. Baru apa namanya itu kalau karate. Itu baru ilmu dasar. Biar tiap listrik motona cambo. Ya kan? Baru Kak Kodong itu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mereka langsung keluar. Kalau ada adab masih nak kesini tangannya tunduk-tunduk.
Tapi Ustaz. Tapi itu yang tidak ada adab. Begitu kita kedua assalamualaikum, langsung mimpi. Wah, enggak enak sekali perasaan itu, Pak. Betul, enggak enak sekali perasaan. Dan saya yakin tidak pernah ada murid Rasulullah seperti itu. Kau enggak hargai dasat ilmunya, oke, tapi hargai sebagai manusia. Mana perintah Allah menghargai manusia meskipun dia orang awam? Saya tanya adik-adik sekalian, boleh enggak duduki kuburan? Boleh nginjak kuburan? Boleh menginjak batu nisan? Tidak boleh. Nah batu jitu ternyata tidak boleh. Kenapa? Ada bikinan Allah di dalam situ. Ibu-ibu, bikin ke jalan kote. Ada di luar. Setengah mati ki bikin. Baru itu jalan kote di depan tak kuinjak-injak. Bagaimana perasaan tak? Pasti bilang ke Ustaz, biar kita tidak suka kodon jalan lalu kasih begitu Kak. Hancur perasaanku ini kasihan. Iya toh? Siapa bikin jalan kote? Ibu. Merusak menginjak-injak jalan kote. Menghina yang membuat. Kenapa Allah melarang kita duduk di atas batu nisan? Ada makhlukku di situ yang saya ciptakan. Jangan kau injai. Saya yang bikin. Orang meninggal saja masih diperintah untuk dihargai. Apalagi itu seagama ki. Yang tidak seagama. Adabnya Rasulullah. Meninggal jenazah. Ada orang jenazah diantar. Nabi berdiri menghormati jenazah itu. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, dia non muslim kalau kita sekarang. Tidak seagama dengan kita. Ya betul. Dia tidak seagama dengan kita. Yang saya hormati dia sebagai manusia. Makhluk Allah yang ciptakan. Nah ini kasihan kita sama-sama ki muslim. Tidak mungkin toh itu yang saya dakwakan barang sesat. Tidak enak sekali perasaan. Baru. Ini baru-baru di sini. Di mana saya Pak baru-baru ku bilang Ustaz. Seandainya bilang. Baru kak keluar. Kan diundang acara masulin seperti ini. Baru masuk. Oh kan perasaanku saya itu. Kalau datang akan disambut. Assalamualaikum Ustaz. Tuh. Masuki. Ini tidak ada yang sambut saya. Masuk ke dalam masjid. Mulai minta enak perasaanku. Aku bilang. Saya bilang. Salah masjid kayak ini. Salah masjid kayak ini. Tidak ada Pak. Sampai si duduk. Tidak ada satupun saya assalamualaikum. Tidak ada jabat tangan sama saya. Ustaz. Saya sudah bilang dalam hati. Masuk bisikan setan. Begitu setan Pak. Sampai dalam hatiku saya bilang. Mau pulang? Begitu saya bilang. Kau undang ki baru ndak nubati-bati ki. Mau pulang ini. Begitu datang itu Aris kasih Kak Maik. Ustaz, Maik tak. Langsung kasih saya, Allah kasih saya ilmu. Siapa kau dasat? Masih naik mobil kau pergi ceramah. Masih dikasih kau honor. Masih banyak followermu dihormati. Muhammad SAW. Manusia mulia. Tidak ada dosanya. Tidak dikasih honor pergi ceramah. Bahkan sirah bajunya, apakah namanya itu baju perangnya, dia utangkan, dia gadaikan kepada orang Yahudi untuk umat. Kau dasat tidak pernah lakukan begitu. Baru mau kau tersinggung, cuk kau lu juga kau itu. Wah langsung saya istighfar. Istighfar, apa yang terjadi Ustaz? Langsung Allah ingatkan saya soal asbabul nusulnya itu. Surah Al-An'am ayat 92. Begitu datang orang-orang bersahabat sama Rasulullah. Ini adik-adik ini perlu ini. Jadi belajar agama jangan setengah-setengah. Nabi lagi duduk-duduk dengan sahabat yang masuk Islam golongan budak. Golongan budak. Ada di situ Bilal bin Rabah. Ya, ada di situ Abdullah bin Mas'ud. Ada semua di situ golongan-golongan yang tadinya budak masuk Islam. Dan duduknya Nabi berapat-rapat lututnya. Datang ini kafir Quraisy yang masuk Islam bukan karena Allah. Tapi karena ditaklukkan kota Makkah, Fathul Makkah. Datang mereka. Orang-orang yang Islam karena ya kira-kira soal hatinya biar Allah yang tahu. Dia merasa sombong dia, bangsawan. Dia bilang Rasulullah kami tidak mau bergabung dengan mereka. Bikinkan kami majelis tersendiri. Nah ini kan biasanya ini adik-adik ini yang belajar agama setengah-setengahnya begini. Kalau nak lihat kita, enggak sama golonganku ini, lain ini sesat pasti ini. Ya kan begitu. Kami tidak mau ya Rasul. Turun.
peringatan Allah. Jangan kau usir mereka yang mengingatku siang dan malam. Jadi begini. Ini yang anunya ini. Saya lanjut lagi cerita ya. Perasaan ini. Datang. Langsung itu Pak Imamnya masuk. Keluar. Ikan biasa itu imam kalau anu. Pak Ustaz. Tidak mungkin Tommy tidak kenal kayak ini. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Langsung saja Allahu Akbar. Sudah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak Tom. Kalau tadi kan bersikir-sikir dulu toh. Ini tidak bersikir. Diam-diam. Sudah itu. Masuk. Ke kamar imam. Ambil HP-nya. Dia mungkin dulu Ustaz. Keluar itu. Sudah masuk. Ambil HP-nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tidak dia bilang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi qiraat kita surah ini ayat ini. Baca, sudah baca, langsung masuk. Kira-kira kalau ada Rasulullah, benar gak ini orang? Inilah hebatnya Dr. Aziz. Beliau cerdas. Dokter, spesialis. Pemahaman agama juga bagus. Tapi saling menghormati. Beliau tidak takziah. Tapi undang nggak pergi takziah. Ada dokter yang meninggal. Ustadz, ada dokter ini bisa isi takziah. Inilah adab. Dan Allah berikan hadiah Dokter Aziz. Tidak semua bisa. Alhamdulillah. Wafatnya dalam keadaan semua orang rindukan. Masih muda. Allah rindukan. Ilmu, amal. Apalagi yang hebat dari Dokter Aziz. Harta. Tadi ya, yang tiga tadi anak yang soleh dan soleha. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, harta. Saya pernah ke Ustadz waktu hapus tato. Habis modal Ustadz. Ada motor. Bisa dibeli Ustadz. Saya beli motornya. Untuk dirinya, bukan. Untuk Makassar Purtato. Ada yang mau begitu di sini? Ada yang kira-kira mau di sini jual mobilnya untuk umat? Saya jujur mak, berat buat saya. Ya toh, Dokter Aziz tidak. Dan terbukti itu yang membuat dia mulia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena dua orang konser hari ini. Ya kan? Ya, jadi Dokter Aziz cukup menjadi pelajaran buat kita. Untuk paduan tiga tadi ini. Ya, bekal di akhirat. Kemudian menjadi teladan buat kita dalam adab. Ini yang tidak dimiliki semua orang. Adik-adik sekalian, berbeda paham, berbeda pendapat boleh. Tapi mari kita saling menghormati. Bagaimana Imam Syafi'i kunut, tapi Imam Ahmad tidak kunut. Ketika Imam Ahmad pergi ziarah kubur ke kuburnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Lalu dikomplain sama para muridnya. Ya Imam, tekan macarana anak kau yang ngajar kita tidak kunut. Kenapa paling kunut kok? Apa kata Imam Ahmad? Saya menghormati pendapatnya Imam Syafi'i. Nah kita ini ilmu tak bos, tidak sampai sama Imam Ahmad. Nukanam sesat. Masuk neraka. Kalau dia masuk neraka, biar dia. Tapi tetap kau hormati sebagai sesamamu muslim. Saya begitu prinsipku Ustaz. Kalau ada orang baik sama-sama, mana dia parampok. Dia masuk neraka urusannya. Tapi kebaikan, saya harus baik sama dia karena dia baik. Jangan sampai pintu setan masuk gara-gara kesombongan. Kalau cerdas tanpa adab, ndak nukala cerdas itu iblis. Itu iblis dia bisa tahu alam gaib. Tapi karena sombong, diponis masuk neraka. Itu jin, iblis, dalam surga itu ndak diusiri. Di dalam surga diusiri karena sombong. Kita ini belum pakai dalam surga, sombong maki. Baru mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam bisa urus kok? Ya toh? Masya Allah. Berbeda pendapat boleh. Tapi yang utama lagi adalah saling menghormati. Ya, kalau dia sesat,
Biarlah. Tapi jangan ikut sampai menghina. Karena bagaimanapun dia adalah sama makhluk Allah Subhanahu wa